puluhan ribu sudah terkena pemutusan hubungan kerja. Oke, baik. Jadi, saya di sini mengambil contoh kasus ekonomi yang berhubungan dengan SDM itu, pemutusan hubungan kerja atau yang biasa disebut PHK yang dilakukan secara massal di pabrik tekstil pada tahun 2023. Yang tertera pada berita ini yaitu di tahun 2023. Langsung saja kita masuk ke dalam topik pembahasan saya pada hari ini. Yang pertama, apa sih itu PHK? PHK itu di mana sebuah perusahaan itu melakukan pemutusan hubungan kerja kepada semua karyawan dengan tujuan untuk mempertahankan perusahaan tersebut dengan cara mengurangi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, terutama untuk membayar gaji karyawan. Sehingga perusahaan tersebut melakukan PHK kepada karyawan-karyawan yang mungkin tidak sudah efisien untuk dipergunakan di dalam perusahaan tersebut. Lalu, tetapi di sini PHK yang dilakukan oleh perusahaan tekstil di sini itu menurut saya itu tidak dilakukan secara semena-mena tanpa pertimbangan apapun. Jadi mereka asal mengeluarkan karyawan tersebut. Terutama PHK ini dapat berpengaruh di bidang ekonomi masyarakat dan pemerintah di sekitarnya. Lalu di sini ada dampak dari bidang ekonomi tersebut berdasarkan pilar SDM yang saya ambil, yaitu yang pertama itu ada PHK itu dapat memperburuk tingkat pengangguran. Lalu tingkat pengangguran itu dapat secara tinggi terdapat di masyarakat. Lalu yang kedua itu ada daya beli masyarakat menurun karena banyak keluarga kehilangan sumber pendapatan mereka. Lalu yang terakhir itu ada ekonomi lokal mengalami penurunan karena berkurangnya permintaan barang dan jasa. Lalu kasus yang kedua berhubungan dengan politik berdasarkan pilar SDM yang saya ambil, yaitu di sini ada pelanggaran dalam kasus penerimaan CPNS di Kota Jayapura, Papua. Langsung saja kita masuk ke materi. Di sini apa sih pengaruh politiknya itu bagi pemerintahan? Itu yang pertama itu merusak kepercayaan publik terhadap pemerintahan. Lalu yang kedua itu menimbulkan keresahan masyarakat di Papua. Masyarakat Papua merasa dirugikan dan diperlakukan tidak adil dalam proses seleksi CPNS. Yang ketiga, memicu demonstrasi di beberapa daerah Papua. Masyarakat Papua melakukan demonstrasi untuk menuntut keadilan dan transparansi dalam proses seleksi CPNS.